khadimuhu bi ta'amihi qad kafahu ilajuhu wa dukhanuhu falyujlishu ma'ahu fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu aklatan au aklataini. Nabi bersabda, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, apabila mendatangi kalian, ya salah seorang di antara kalian. Siapa yang datang? Khadimuhu, pembantunya. Bi ta'amihi, dengan membawa makanan, udah matang nih. Qad kafahu ilajuhu wa dukhanuhu, sungguh telah cukup bagi si pembantu tadi ilaj, rasa capeknya masak. Wa dukhanuhu, muka bajunya udah bau asap gitu ya. Bau apa tuh? Bau asap. Ya. Kita mah udah tinggal duduk di meja doang kan. Makan. Nah gitu ya. Nah ini bibirnya nih. Ya, itu keringet bekas dia masak tuh masih ada. Ya, dibawain makanan nih. Ya. Ya, ada tempe, ya, tempe goreng. Apa lagi? Sayur tempe semua ya. Korek tempe. Pokoknya banyak lah nomenklatur makanan yang disajikan, disuguhkan oleh pembantu kita. Ini Nabi ngarahin fal yujlishu ma'ahu, ajak dia duduk bareng gitu. Ajak duduk bareng makan gitu. Nah ya, misalnya bu, itu bibi ajak situ makan bareng sama kita. Kalau dia mau tabinya. Tapi umumnya sih pembantu nggak mau, ya sungkan lah. Kalau sampai makan bareng sama majikan, itu rata-rata mereka nggak mau. Fa'ilam yujlishu ma'ahu, kalau si pembantu itu nggak mau duduk bersama majikannya satu meja bareng makan sama kita, falyunawilhu aklatan au aklataini, maka berikan kepada si pembantu tersebut ya satu piring atau dua piring. Ya satu piring atau dua piring. Malu, nanti saya makannya belakangan aja. Udah, kalau gitu sisa ini, ya. Artinya jangan bekas ya. Ya. Dipisahin langsung sebelum kita makan. Iya. Kayak gitu. Ya. Ini sayur udah tinggal kolanya doang. Ya. Udah nggak ada isinya. Bi makan tuh, bolong makan tuh. Isinya udah habis. Nah, jadi kalau bisa sebelum kita makan, nah kita pisahin dulu. Nih bibi bawa, kalau bibi nggak mau makan bareng sama kita, dia bawa makan di dapur. Mungkin dia malu kalau makan bareng. Nah begitu. Jadi jangan ngasih sisa ya, tapi berikan sesuai dengan apa yang kita makan. Ini luar biasa ya akhlak Nabi kepada setiap hamba Allah, walaupun kedudukan mereka sebagai budak, sebagai pembantu. Karena ini kan persoalan nasib. Kebetulan aja kita jadi majikan, dia jadi pembantu. Kalau Allah balik bisa nggak? Bisa. Ya mungkin gitu ya. Mungkin di satu saat kita rezekinya lagi diperbanyak oleh Allah. Tapi satu saat mungkin kita mengalami hal yang sulit, ya. Dan si pembantu itu pulang kampung, wah di sono rezekinya bagus. Nah kita ke kampung dah tuh, dia jadi majikan, kita jadi pembantu. Nah oleh sebab itu pada saat kita sedang berjaya nggak boleh meremehkan orang lain, karena dunia ini kan terus berputar, Ada yang bilang begini, Ustaz, emang betul dunia ini kayak roda berputar? Betul. Harusnya di bawah mulu nih gitu ya. Ntar kalau pas lagi giliran atas saya ganjel jangan ke bawah lagi gitu. Habis udah capek susah gitu. Nah pas giliran lagi ke atas itu saya ganjel nih, jangan sampai turun lagi. Makanya kata Nabi, ana akulu kama yakulul abdu wa ana ajlisu kama yajlisul abdu. Saya ini seorang hamba Allah yang makannya seperti hamba-hamba Allah dan duduknya pun sama seperti hamba-hamba Allah. Nabi itu kalau makan ini diangkat kakinya ya, yang satu. Gitu. Kalau makan begitu beliau. Kayak polisi sindang makan di warteg gitu ya. Gitu. Nabi kalau makan seperti itu, jadi kakinya diangkat satu. Itu secara kesehatan dalam kajian kesehatan
ini sangat baik untuk memperlancar proses pencernaan makanan di lambung. Kalau makannya sampai ngangkat kaki, nah gitu. Juga gampang kenyang. Jadi kalau makan begini nih, kita makan sedikit gampang kenyang. Ya. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi supaya pada saat kita makan kita akan mendapatkan proses pencernaan makanan yang cepat dan juga cepat kenyang gitu ya, cepat kenyang. Nah, ini salah satu rahasia kenapa kok Nabi kalau makan ini ngangkat apa? Ngangkat kaki. Nah, jadi itu sunnah. Nah, sunnah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Tapi begini, walaupun ini sunnah, tapi ada sunnah-sunnah lain yang lebih penting. Ya. Kan sunnah itu kan berkelas. Ada sunnah yang disebut dengan sunnah jibillah, kebiasaan. Jadi artinya kebiasaan Nabi kalau pakai pada saat beliau makan itu suka ngangkat kaki. Nah, kebiasaan Nabi itu suka bercelak mata. Kebiasaan Nabi kalau sholat itu pakai sorban. Itu jibillah namanya, kebiasaan. Tapi ada juga sunnah yang bukan jibillah, tapi sunnah syar'iyah. Seperti halnya sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah. Nah gitu. Ini jangan kemana-mana pakai sorban, pegang tasbih, bayang johor kagak, main Jumat kagak gitu. Iya, karena supaya dipanggil ustadz gitu. Nah ini kan terbalik. Jadi artinya kalau makan sih sunnah Nabi. Kalau makan gitu, ini ada jenggot sunnah Nabi gitu. Kawin lagi ini tiga sunnah Nabi gitu. Jumatan masih ngerokok aja udah. Nah ini kan namanya mengorbankan sunnah syariah, ya sunnah yang sesuai dengan aturan dan ajaran syariat demi ngebelain sunnah jibillah gitu ya. Iya. Itu diantara sekian banyak sunnah Nabi, yang paling utama itu adalah sunnah qalbiyah. Sabarnya Nabi, syukurnya beliau terhadap nikmat Allah, itu yang jauh lebih penting. Nah, itu yang harus dijaga. Ya. Yang berikutnya baru sunnah syariah. Nah, sunnah yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kalau mau nambah lagi ya silakan. Sunnah jibillah gitu ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan Nabi. Nah, itu sih penting nggak penting lah tuh, ya. Ya penting boleh, dikerjain boleh nggak juga nggak jadi masalah. Yang penting sunnah qalbiyah itu yang sangat penting, karena tempat pandangan Allah kepada hambanya adalah qalbu, yaitu hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah nggak memandang penampilan kalian, tapi yang dipandang dinilai oleh Allah adalah niat dan hati kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu sudah masuk isya, kami rasa cukup 3 buah hadis yang kita pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang bermanfaat, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah.